Teman-teman, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya Yosef Wijoyo dari Fakultas Farmasi Universitas Dharma dalam video Pharmacy Education Series mencoba menyampaikan sebuah slide sederhana tentang bagaimana belajar mandiri melalui studi kasus. Saya rasa ini suatu hal yang cocok di mana teman-teman mahasiswa saat ini semua sedang melakukan pembelajaran jarak jauh secara online. Ini cocok untuk mahasiswa farmasi yang ingin mengembangkan diri secara pribadi melalui belajar mandiri, self-directed learning, dan melakukan variasi berbagai soal yang pernah diterima. Jangan lupa ikutin video saya dulu di YouTube ini, channel Yosef Wijoyo, di mana salah satu contoh kasus saya ambil dari situ. Jadi ini kurang lebih isinya sama, tapi bagaimana cara kita melakukan variasi untuk belajar mandiri mahasiswa. Contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Seorang pasien datang ke apotek untuk membeli obat metformin 500 mg dengan aturan pakai 2 kali sehari sebanyak 60 buah dengan resep dokter. Setelah obat dilayani, pasien tersebut bercerita kepada Anda sebagai apoteker, infonya sebagai berikut. Usia 57 tahun, mengalami gejala seperti badan terasa lemah, pusing, sering kencing, tangan sering kesemutan, leher belakang kepala terasa kencang yang semua terjadi selama 2 minggu ini. Berat badan 73, tinggi badan 160, glukosa darah puasa 180, 2 jam setelah makan 220, HDL 40, LDL 158, kolesterol totalnya 190, tekanan darah 130/90. Tidak ada riwayat alergi dan tidak ada riwayat penyakit lain. Jadi ini kasus untuk simulasi ya. Bisa jadi kasus ini tidak sepenuhnya sama dengan kondisi real yang ada di lapangan. Namun ini bisa menjadi sebuah contoh kasus simulasi yang nantinya kalau Anda nanti praktek di lapangan, Anda akan menemukan kasus yang mungkin mirip, tapi dengan angka-angka mungkin yang lebih rasional sesuai yang ada di lapangan. Contoh pertanyaannya apa? Jadi dari satu contoh soal tadi, teman-teman mahasiswa bisa mengembangkan berbagai pertanyaan. Pertanyaan pertama misalnya, problem apa yang dialami pasien tersebut? Gunakan PCNE versi 8.01 untuk menentukan problem dan penyebabnya. Di pertanyaan pertama hanya bertanya tentang problem. Pertanyaan kedua, rencanakan edukasi apa yang Anda lakukan pada pasien. Rencana edukasinya apa? Tentunya berdasarkan pertanyaan nomor 1 nantinya. Yang ketiga, buat skenario percakapan apoteker dan pasien selama apoteker melakukan edukasi. Dan 4, lakukan simulasi skenario pertanyaan nomor 3 dengan mahasiswa lain. Nah, jawaban pertanyaan nomor 1 tadi adalah untuk problem itu ada 3. Obat metformin tidak optimal dalam menurunkan kadar glukosa darah, kodenya P12. Lalu tidak ada terapi untuk indikasi kolesterol dan tidak ada terapi untuk gejala kesemutan, itu P13. Untuk yang P12, kemungkinan penyebabnya apa? Mungkin dosis metformin terlalu rendah, mungkin pasien merasa tidak ada perubahan, itu kodenya C31 dan C82. Itu seperti itu. Terus kemudian untuk yang warna biru, P13, penyebabnya apa? Kemungkinan pasien belum memperoleh obat untuk indikasi kolesterol dan gejala kesemutan yang dialami. Jadi ini sinkron ya. Jadi pertanyaan nomor 1, problemnya apa? Anda bisa menjawab penyebabnya itu apa? Itu jawaban pertanyaan nomor 1. Lalu berikutnya, problem berikutnya masih nomor 1, ternyata hasil perhitungan ASCVD risk patient itu 14,5%. Itu P21. Penyebabnya apa? Pasien belum mendapatkan terapi obat untuk risiko tersebut. Jadi ASCVD 14,5%. Kalau kondisinya kalau normal itu sekitar 3%. Jadi ini cukup tinggi sehingga ini menjadi sebuah problem untuk pertanyaan nomor 1. Lalu kalau kita menjawab pertanyaan nomor 2, apa yang menjadi treatment plan? Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 2, kita lihat kembali jawaban nomor 1, itu yang kotak yang atas. Lalu treatment plan-nya apa? Kita lanjut di situ. Tindak lanjut, apoteker mengusulkan kenaikan dosis metformin menjadi 3 kali 500. Apoteker mengusulkan pasien mendapatkan terapi golongan statin, yang dimana keduanya ini tentunya dikomunikasikan dengan dokter yang menulis resep.
Terus yang ketiga, apoteker memberikan obat multivitamin untuk mengatasi kesemutan. Kalau ini yang dipilih adalah nantinya multivitamin, maka silakan diberikan karena multivitamin itu adalah obat bebas. Lalu apoteker memberikan konseling obat untuk pasien berdasarkan obat yang mungkin nanti disetujui dokter atau obat baru untuk mengatasi kesemutan yang diberikan oleh apoteker. Lalu yang masih ada tindak lanjut lagi yang terkait ASCVD DIRIS, maka karena ASCVD DIRIS-nya pasien itu 14,5%, maka apoteker bisa meminta pasien untuk mengubah gaya hidup, diet, dan olahraga. Apoteker juga bisa mengusulkan obat golongan statin high intensity kepada dokter. Itu sama dengan yang tindak lanjut yang di depan ya, tapi yang baru di sini adalah untuk mengubah gaya hidup. Nah, sehingga dari konklusi dari jawaban pertanyaan nomor 2 tadi, karena pertanyaan adalah rencanakan edukasi, maka rencana edukasinya apa? Apabila usulan apoteker disetujui oleh dokter, maka yang dilakukan apoteker yaitu 1. Memberikan edukasi tentang perubahan dosis metformin, ya, termasuk juga cara penggunaannya, kepatuhannya. Lalu memberikan edukasi tentang penggunaan obat golongan statin, misalkan diusulkan atorvastatin 10 mg. Lalu memberikan edukasi tentang penggunaan multivitamin, memberikan edukasi tentang perubahan gaya hidup, serta memberikan edukasi untuk waktu monitoring hasil terapi. Ini pentingnya. Dan jangan lupa berikan edukasi tentang pentingnya kepatuhan untuk menggunakan obat sesuai aturan yang telah diberikan oleh dokter dalam resep tersebut. Jawaban pertanyaan nomor 3 apa? Nah, karena kita sudah melihat pertanyaan nomor 1 dan 2, maka jawaban nomor 3 kita bisa menambahkan hasil problem, kemudian rencana edukasi dengan membuat skenario roleplay. Skenario roleplay-nya itu sebetulnya tidak sulit untuk membuat skenario roleplay. Itu ada 3 tahap, pembukaan, inti, dan penutup. Untuk pembukaan, yaitu salam pada pasien dan melayani obat, itu bisa Anda buat skenario-nya. Kemudian di bagian inti, setelah selesai pelayanan obat, pasien bercerita, di mana yang dilakukan apoteker adalah 1. Menggali informasi. Jadi gali informasi tentang pasien itu siapa, umurnya berapa, berat badannya apa, diagnosis dokter apa, obat yang diperoleh apa. Jadi macam-macam terkait dengan penggunaan obat serta kondisi-kondisi atau gejala yang dialami oleh pasien. Lalu tentukan problemnya. Kita lihat jawaban nomor 1 tadi. Tentukan solusinya. Lihat jawaban nomor 2. Lalu tuliskan dialog edukasi antara apoteker dan pasien sesuai rencana edukasi yang sudah ditulis. Setelah itu ditutup dengan verifikasi dengan pasien terkait bagaimana nantinya pasien menindaklanjuti informasi yang telah disampaikan. Lalu mengucapkan salam penutup, di mana bila ada masalah terkait penggunaan obat, maka hubungi Anda selaku apoteker. Ini yang jangan lupa adalah itu. Nah, pertanyaan jadi, lakukan simulasi dengan teman kos Anda atau bisa juga dengan orang tua Anda yang ada di rumah, misalnya bapak atau ibu menjadi pasien, lalu teman-teman menyampaikan dialog-dialog seperti tadi. Ini akan membantu teman-teman walaupun dalam pembelajaran online, tapi teman-teman tetap berlatih untuk merancang skenario dan untuk perform kemampuan komunikasi dengan pasien. Ini yang lebih penting adalah itu. Akhirnya, jadi itu tadi, teman-teman bisa melakukan refleksi begini. Jadi, nomor pertanyaan persatu itu untuk menjawab problem pasien dan DRP-nya. Pertanyaan nomor 2, problem pasien, DRP, dan rencana edukasi. Yang utama rencana edukasi. Pertanyaan nomor 3, menjawabnya lewat problem pasien, DRP, rencana edukasi, dan skenario roleplay. Pertanyaan keempat, problem pasien, DRP, rencana edukasi, skenario roleplay, dan simulasi roleplay. Nah, jadi dengan satu soal bisa dibedakan kualitas jawabannya nanti. Semakin besar nomor pertanyaan, 1, 2, 3, 4, kedalaman pengetahuan jawaban semakin tinggi, dan khusus nomor 4 bisa dilihat pula atau Anda bisa merasakan keterampilan yang Anda miliki untuk melakukan simulasi dari studi kasus tersebut. Ya, jadi ini teman-teman mahasiswa yang ingin belajar mandiri melalui pembelajaran online. Jadi walaupun belajar online, tapi Anda bisa menjadi kompeten melalui salah satunya dengan belajar melalui studi kasus.
Ya, tentukan problem, tuliskan rencananya, buat skenarionya, dan lakukan skenarionya itu dengan anggota keluarga Anda yang ada di situ. Nah, dengan juga bisa melatih anggota keluarga untuk menjadi pasien, otomatis Anda juga akan belajar lebih mendalam. Oke, baik, begitu saja. Jangan lupa tetap ikutin Farmasi Education Series di channel YouTube saya di Joseph Wijoyo. Selamat pagi, sampai jumpa lagi mendatang. Terima kasih.